Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Para pendengar di Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Moyong dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir kita bahas ayat nomor berapa? 19. Berarti insya Allah malam hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-20. Dan ayat yang ke-20 adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Balad. Insya Allah malam hari ini kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Balad, sehingga pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke surat yang baru. Surat apa? Dhuwure Al-Balad napa? Al-Fajr. Napa? Surat Al-Fajr. Masih ingat enggak pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang golongan kiri. Tentang golongan kiri. Dan poin yang terakhir saat itu kita bahas adalah tentang kerugian yang akan didapatkan oleh golongan kiri. Saat itu kita sampaikan berapa kerugian? 2. Apa kerugian yang pertama? Mereka akan mendapatkan ancaman ketika sakaratul maut. Yang kedua, mereka akan mendapatkan mengalami proses hisab yang sulit. Apa hisab? Penghitungan amal. Dan kemarin kita janjikan, kita pada malam hari ini akan membahas poin yang ketiga. Kerugian yang akan didapatkan oleh golongan kiri. Dan kerugian yang ketiga itu Allah sebutkan antara lain dalam ayat yang ke-20 dari surat Al-Balad yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa bunyinya ayat yang ke-20? Alaihim narum mu'sodah. Mereka akan dijebloskan ke dalam narun. Napa narun? Neraka.
Ini biasa atau luar biasa? Masuk neraka itu biasa apa luar biasa? Na'udzubillahi min dzalik. Dan ternyata golongan kiri ini masuk ke nerakanya itu neraka yang spesial. Spesial di sini bukan istimewa enak gitu ya, tapi spesial dahsyatnya. Siksaannya itu melebihi siksaan yang dialami oleh orang-orang yang lain yang masuk ke neraka. Makanya Allah sampaikan di dalam ayat ini, alaihim narum muqsadah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang muqsadah. Muqsadah itu apa? Para ahli tafsir menjelaskan. Di antaranya Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau, muqsadah itu artinya tertutup rapat. Kenapa? Tertutup rapat. Tertutup rapat itu artinya enggak ada pintunya, enggak ada jendelanya, enggak ada ventilasinya. Rapat-pat. Rapat-pat niku napa? Tidak ada celah. Emang kenapa Ustadz kalau rapat tidak ada celahnya? Bedanya apa antara rapat dengan ada celahnya? Kalau ada celahnya, panas yang ada di dalam ruangan tersebut akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena hawa panas yang ada di dalamnya bisa keluar. Hanya itu tidak. Udara segar yang dari luar bisa masuk. Makanya rata-rata rumah-rumah itu ada jendela, ada pintu, ada ventilasi, ada lubang angin yang akan kita buka kapan? Pagi-pagi. Ketika kita buka pagi-pagi rasanya bagaimana? Segar. Udara kotor yang ada di dalam keluar, udara segar yang ada di luar masuk. Akan tetapi orang-orang golongan kiri tadi, mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di neraka yang rapat-pat, tidak ada lubang sedikit pun. Seujung jarum pun tidak ada lubangnya. Sehingga hawa panas yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Dan angin yang ada di luar tidak bisa masuk. Anda bisa bayangkan bagaimana spesialnya siksaan yang mereka alami. Ditutup rapat. Kasih garis bawah di kata-kata ditutup. Apa? Ditutup. Timbul pertanyaan. Kenapa kok orang-orang tersebut mendapatkan siksaan spesial seperti itu? Kira-kira ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya atau tidak? Ada. Kenapa kok bisa orang-orang tadi mendapatkan siksaan yang ditutup rapat? Gak ada celah sedikit pun.
Kata sebagian ulama, Allah memberikan hukuman seperti itu ditutup rapat karena orang-orang tersebut ketika di dunianya mereka menutup rapat otak, hati, mata, telinga mereka. Kenapa mereka disiksa dalam siksaan yang ditutup rapat di akhirat? Karena di dunianya mereka menutup rapat hati, akal, mata, telinga. Apa maksudnya menutup mata, hati, telinga? Maksudnya kemana-mana bawa kapas gitu, disumpel gitu. Terus kemana-mana matanya ditutupi pakai plester gitu. Apa itu maksudnya? Apa mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, nuwun sewu, orang yang gila? Seperti itu? Bukan. Mereka tidak mau menggunakan akalnya. Mereka tidak mau menggunakan hatinya. Mereka tidak mau menggunakan pendengarannya. Mereka tidak mau menggunakan penglihatannya. Tidak mau menggunakan untuk apa? Untuk merenungi keagungan Allah. Untuk merenungi keindahan Islam. Keindahan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka punya mata? Punya enggak? Punya. Apakah mereka punya telinga? Punya. Apakah mereka punya hati? Punya. Apakah mereka punya otak? Mereka punya. Akan tetapi karunia-karunia Allah tersebut tidak mereka gunakan dengan benar. Sehingga seakan-akan mereka tidak punya indera-indera tersebut. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat napa? Al-A'raf ayat pinten? 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na jahannama walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami telah persiapkan untuk neraka jahanam penghuni dari kalangan manusia dan jin. Siapa penghuni neraka? Manusia dan jin. Karena dua jenis makhluk itulah yang Allah bekali akal, Allah bekali hati. Berbeda dengan makhluk yang lain. Apa makhluk yang lain? Hewan, terus tetumbuhan, terus bebatuan, ya. Maka calon penghuni neraka adalah jin dan manusia. Para calon penghuni neraka itu kriterianya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Akan tetapi hati mereka tidak digunakan untuk merenungi keagungan Allah. Punya apa? Hati, tapi tidak digunakan untuk merenungi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan untuk berpikir. Ayat Al-Quran lewat. Hadis Rasul SAW lewat.
Coba, khatib setiap Jumat di Indonesia itu kira-kira sudah berapa khutbah yang didengarkan oleh masyarakat? Mulai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang. Berapa khutbah? Enggak terhitung toh. Jumlah masjid, jumlah musola, jumlah langgar. Kalau khutbah Jumat berarti di masjid jami' nggih. Berapa masjid jami' di Indonesia yang setiap Jumat dikumandangkan khutbah? Tapi lihat, esok harinya ketika sholat subuh, jamaahnya tambah napa mboten? Tambah napa mboten? Tambah. Oh, tambah maju. Bukan tambah jumlahnya tapi tambah maju. Padahal khotibnya itu berbicaranya itu sudah sampai berbusa-busa. Saking apanya? Saking semangatnya. Malah pada ngantuk. Subhanallah. Ayat Al-Quran dibacakan. Hadis Rasul SAW diperdengarkan. Nasihat para ulama disampaikan. Akan tetapi sebagian manusia menutup hatinya. Nasihat-nasihat yang disampaikan bagaikan angin lalu. Dan angin lalunya spoi-spoi. Sehingga bikin mata ngantuk. Jadi nasihat lewat, nasihat lewat, nasihat lewat. Lahum qulub, mereka punya hati, mereka punya akal. Jadi jangan dikira orang-orang kafir itu mereka enggak punya akal. Bahkan banyak di antara orang-orang tersebut yang IQ-nya tinggi. Betul? Betul. Kon ngitung matematika dia lebih cepat dibandingkan kita dean. Suruh garap rumus-rumus itu mungkin lebih cepat. Akan tetapi kecerdasan mereka tidak mengantarkan mereka untuk tahu jalan menuju ke masjid. Ada enggak profesor yang enggak tahu jalan ke masjid? Profesor. Profesor itu kan sing paling nopo? Dhuwur. Ada enggak profesor yang enggak tahu jalan ke masjid? Wonten apa mboten? Lah wong dalan masjid ya gari belok kanan, belok kiri, belok kanan, gutul. Tahu jalan ke masjid tapi enggak mau ke masjid. Lebih pinter bocah TPQ. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi tidak mereka aktifkan. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ tidak. Ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum a'yunun la yubsiruna biha." Mereka punya mata. Punya mata. Tapi tidak digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah ayat ini berarti orang-orang kafir itu buta? Buta? Buta apa mboten? Buta mata fisiknya tidak. Tapi kalau buta mata hatinya iya. Melihat keagungan ciptaan Allah.
melihat besarnya gunung, kokohnya langit, indahnya laut, melihat berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi. Bukan menyembah yang menciptakan makhluk-makhluk istimewa tersebut, malah menyembah batu. Padahal dengan kedua matanya dia melihat. Akan tetapi tidak dia gunakan penglihatan tersebut, apa yang dia lihat itu untuk menggugah hatinya beribadah kepada yang menciptakan makhluk-makhluk istimewa itu. Melihat musibah yang datang bertubi-tubi, tidak juga mendorong untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Malah katanya, ya wajarlah negeri Katulistiwa. Negeri Katulistiwa itu ya biasa yang namanya gempa bumi, terus tanah longsor, terus banjir, apalagi gunung meletus, itu wajar biasa, itu fenomena alam biasa. Subhanallah. Allah sebutkan bahwa tanda-tanda tadi, musibah-musibah tadi untuk mengingatkan kita. Sekitar berapa belas tahun yang lalu, ketika kami masih kuliah di Madinah, liburan, pulang ke kampung. Saat itu menjelang zuhur, sekitar jam 11-an, saya sedang ngecat pondok. Ngecatnya sudah agak apa? Pudar, saya ngecat gitu. Naik tangga. Tahu-tahu kok tangganya goyang sendiri. Tangganya goyang sendiri. Lagi ngecat di atas tangga kok goyang-goyang tangganya ini. Baru sadar ketika orang-orang kampung, tetangga-tetangga pada teriak. Apa? Lindu, lindu, lindu. Apa lindu? Gempa, gempa, gempa. Baru sadar. Oh ternyata gempa. Cepet-cepet turun. Berapa detik gitu ya. Selesai. Berapa detik? Selesai. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Itu jam tengah 12, berarti menjelang apa? Zuhur. Menjelang zuhur, selesai, cuci-cuci, habis ngecat kan kotor ya. Banyak cat gitu, cuci-cuci, bersih-bersih. Saya itu berangkat ke masjid. Ada perubahan? Perubahan apa? Jumlah jamaah yang ada perubahan? Tetap kesebelasan. Saya yang azan, bapak yang jadi imam. Allah yarham. Kesebelasan. Terus di mana tadi orang-orang yang teriak lindu-lindu tadi? Kita dikasih Allah mata untuk apa? Melihat ada tanah longsor, melihat ada gempa bumi, melihat ada banjir, melihat ada kebakaran. Untuk apa? Kita bisa melihat untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih dikasih selamat. Kalau sudah dikasih selamat berarti masih dikasih peluang sama Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Bukan, wis bubar lindune. Yo gaple maning yo. Wedang siune ndi? Oh ngene. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena-fenomena alam, musibah-musibah yang kita lihat dengan mata kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana dituturkan oleh ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, hasil pengamatan istri Nabi SAW atas kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dengan kedua mata beliau langit yang mendung. Langit yang mendung. Setiap langit itu datang awan hitam yang bergumpal-gumpal. Taghayyara launuhu. Kulit Nabi SAW, wajah beliau berubah warnanya. Wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbar. Gelisah. Masuk rumah, keluar rumah. Jalan ke sana, jalan kemari. Gelisah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau melihat ada awan gelap di langit. Fa idza matarat surya anhu. Begitu awan gelap itu kemudian menurunkan hujan, maka Nabi SAW pun lega. Tidak lagi gelisah. Tenang hatinya. Padahal tadi gelisah. Masuk, keluar, jalan ke sana, jalan kemari. Dan kondisi itu diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ketika engkau melihat dengan kedua matamu ada awan gelap di langit, kemudian engkau menjadi gelisah, saat turun hujan gelisahmu hilang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'adin, wahai Aisyah, aku enggak pengin seperti perilakunya kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Aku enggak ingin seperti perilakunya kaum 'Ad. Apa perilaku kaum 'Ad? Perilaku kaum 'Ad Allah rekam di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Surat apa? Al-Ahqaf ayat pinten? 24. Allah menceritakan perilakunya kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna." Kaum 'Ad itu kalau ada mendung datang, mereka katakan, "Ah, biasa. Paling juga hujan biasa." Ternyata itu bukan mendung biasa. Allah lanjutkan firman-Nya, "Bal huwa masta'jaltum bih." Itu bukan hujan biasa. Itu bukan mendung biasa yang akan menurunkan hujan biasa, bukan. Akan tetapi ini adalah pertanda akan datangnya sesuatu yang kalian minta untuk disegerakan. Apa yang mereka minta untuk disegerakan? Azab. Jadi kaum 'Ad ini kaum yang terkenal kuat fisiknya, besar postur tubuhnya. Ketika diingatkan oleh nabinya beriman kepada Allah, hati-hati kalian enggak beriman. Berimanlah, kalian akan mendapatkan balasan surga Allah. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Azab.
Datangkan aja azabnya. Apa ini? Nantang. Seperti sebagian orang yang mengatakan kata siapa LGBT itu akan mendatangkan azab. Kalau memang betul mendatangkan azab, ya sudah datangkan saja. Astagfirullahaladzim. Nantang. Seperti kaum Ad. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim." Itu bukan awan biasa. Itu awan yang akan mendatangkan angin besar yang di dalamnya ada azab yang sangat pedih. Allah lanjutkan firman-Nya dalam ayat yang berikutnya, ayat 25, "Tudammiru kulla syai'." Angin besar tersebut menghancurkan semuanya. Habis. Nabi SAW nggak pengen seperti kaum Ad yang menganggap remeh tanda-tanda dari Allah tersebut. Cukup hanya sekedar pakai awan gelap, ini sudah membuat Nabi SAW khawatir. Apa yang dilihat oleh mata Nabi SAW ditransfer ke dalam hatinya, ke dalam otaknya, ke dalam akalnya. Lalu dia ngambil pelajaran. Coba sekarang, apa yang kita biasa lakukan selama ini seperti apa yang dilakukan oleh Rasul SAW atau seperti kaum Ad? Jujur, kalau ada mendung gitu, jenengan apa? Oh, rebutan biasa. Begitu? Nabi SAW khawatir akan turun azab. Padahal perilaku manusia di zaman Rasul SAW dengan perilaku manusia di zaman ini parah mana? Parah mana? Di zaman Rasul atau di zaman ini? Berarti peluang turunnya azab besar di zaman Rasul atau di zaman ini? Kok ya tenang-tenang saja? 1, 2. Pada saat itu ada Rasulullah SAW masih hidup. Dan itu salah satu penghalang turunnya azab. Keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum muslimin. Sekarang ada manusia sesoleh Rasulullah SAW. Heran dengan sebagian manusia. Ketika ada azab turun, ada angin lisus, kok malah selfie? Lisus. Ngambil apa? HP nanti. Spread. Masih sempat ngupload. La ilaha illallah. Di mana mata batin kita? Di mana mata hati kita? Itu ciri yang kedua. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ciri yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar apa?
nasihat, wejangan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW, keterangan para ulama. Tidak digunakan. Seperti yang saya katakan tadi, disampaikan nasihat dari Quran, dari sunnah, dari perkataan para ulama, perkataan para sahabat, perkataan salafus saleh, dianggap seperti angin lalu. Masuk telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Bukan keluar telinga kiri. Masih mending kalau keluar telinga kiri. Mungkin ada yang nyantol sedikit. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Bahkan belum masuk, mental. Ya, naudzubillahi min dzalik. Allah lanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'am. Manusia-manusia seperti itu mirip, maaf, dengan hewan ternak. Hewan ternak niku napa? Sapi, kambing, ya, onta, nuwun sewu. Mau nggak kita dikatakan seperti itu? Ada nggak di antara kita yang mau dipanggil dus? Dus itu maksudnya nuwun sewu. Maksudnya wedus gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi Allah sebutkan ada manusia yang seperti hewan ternak. Bukan seperti, bahkan Allah katakan balhum adall, lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Jadi bukan seperti hewan ternak, tapi di bawahnya hewan ternak. Kok bisa Ustaz, masa manusia lebih rendah? Iya, karena hewan ternak tersebut, dia masih bisa menggunakan instingnya untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Coba kasih makanan-makanan yang beracun kepada kucing, kepada kambing. Ya, dia akan, wah ini enggak masuk kategori. Coba kasih racun kepada manusia. Ada yang mau minum? Ada. Nah itu miras. Miras itu racun atau tidak? Racun. Narkoba? Racun. Dikonsumsi? Dikonsumsi. Binatang saja bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang berbahaya, mana yang tidak. Ini manusia. Bukan seluruhnya, tapi sebagian manusia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Yang halal malah ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Bojone dewek ora tau di nun sewu, enggak pernah dipegang, enggak pernah diperhatikan, malah melirik bojone wong liya. Ini kan yang halal malah ditinggalkan, yang haram dikejar-kejar. Wonten kata. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apa kesimpulannya? Kenapa mereka disiksa dengan siksaan yang ditutup rapat? Kenapa? Karena mereka ketika di dunianya menutup rapat hati, akal, mata, telinganya untuk merenungi keagungan Allah dan keindahan ajaran agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan seperti yang sudah kita janjikan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.